Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, selalu ceria dan selalu bersemangat untuk terus belajar ya. Kali ini materi yang akan saya sampaikan khusus untuk seriesnya kelas akuntansi biaya. Tapi bagi teman-teman yang ingin menyimak boleh juga ya. Well, hari ini kita akan berbicara tentang biaya overhead pabrik. Sebelumnya, berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, biaya overhead pabrik kita mulai saja. Jadi teman-teman, kalau ada sebuah produk, ya, kita berbicara tentang harga pokok produksinya. Jadi kalau kita melihat sebuah produk, kemudian kita berpikir mengenai harga pokok produksinya, wah, ini sangat akademisi sekali ya. Ketika ngelihat produk langsung kepikiran, berapa ya harga pokok produksinya? Ya, karena kita belajar akuntansi biaya. Kita ingat, dalam harga pokok produksi itu ada 3 elemen. Yang pertama, biaya bahan baku. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau yang sering disebut BOP ya. Oke. Nah, biaya bahan baku itu adalah biaya untuk membuat atau untuk membeli atau untuk mengadakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan, bukan hanya membeli ya. Karena bisa jadi di dalam biaya bahan baku itu ada pembelian bahan baku sekaligus ada transportasinya, maka kita sebut sebagai pengadaan. Biaya untuk mengadakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Nah, elemen biaya produksi kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Apa itu? Yaitu harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia dalam mengolah produk yang secara langsung. Upahnya dapat diusut secara langsung serta merupakan bagian besar dalam memproduksi produk. Ya, jadi kalau biaya bahan baku tadi adalah bahannya, kalau biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang mengerjakannya. Nah, sedangkan yang ketiga yang tadi kita bahas, yang akan kita bahas lebih lanjut hari ini, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya produksi selain dua bahan di atas, gitu. Jadi kalau ditanya singkatnya ya, biaya overhead pabrik itu apa? Ya, dia adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Itu semuanya diakui menjadi biaya overhead pabrik, gitu. Nah, apa saja yang termasuk BOP? Oke, yang pertama yang masuk BOP adalah biaya bahan penolong. Ya, kemudian ada lagi nanti kita kenal dengan biaya reparasi dan pemeliharaan. Ada lagi kita kenal dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada lagi biaya yang timbul sebagai penilaian aktiva tetap. Kemudian biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Kemudian biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang. Oke, kita bahas satu-satu ya. Biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolong ini apa? Biaya bahan penolong adalah biaya untuk mengadakan bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang meskipun dia menjadi produk jadi, tetapi nilainya sangat relatif kecil dibanding dengan harga pokok produksi keseluruhan. Jadi dia ada, tapi nilainya sangat kecil, gitu. Contohnya adalah benang pada baju. Ya, karena nggak mungkin kan kalau baju kita itu mayoritas terdiri dari benang, itu kan nggak ya. Terdiri dari kain, itu yang jelas yang paling dominan gitu. Tapi kalau nggak ada benang, nggak jadi baju juga gitu. Artinya bahan penolong itu sekalipun kecil dia tetap diperlukan. Itu ya yang menjadi poin. Jadi kalau misalnya kalian dalam pertemanan merasa aku ini kayaknya nggak diperlu ya, aku ini kayaknya diperluin sih, tapi peranku nggak banyak lah. Mungkin teman-teman termasuk
orang yang statusnya seperti biaya bahan penolong gitu ya. Kemudian jilid pada buku yang terjilid itu juga masuk menjadi biaya bahan penolong. Ada lagi skrob pada mebel atau pada lemari, ya kecil. Tapi kalau nggak ada nggak boleh juga, nggak bisa juga gitu. Atau bumbu penyedap pada masakan. Ya, ini ciri khas saya ya. Selalu saja menampilkan gambar-gambar makanan gitu. Mudah-mudahan tidak menjadi lapar ya. Itu yang pertama ya. Jadi BOP. Contoh BOP yang pertama, maaf yang termasuk BOP yang pertama adalah biaya bahan penolong. Berikutnya adalah biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya suku cadang, dan bahan habis pakai. Jadi ini masuknya ke biaya reparasi dan pemeliharaan. Kalau yang pertama tadi, penggolongan BOP itu masuk ke kategori bahan penolong. Yang kedua ini adalah biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini juga masuk ke dalam BOP. Nah, misalnya pemeliharaan mesin, kan beda ya antara reparasi dan pemeliharaan. Reparasi adalah ketika aktiva tetap kita itu mengalami kerusakan, kemudian diperbaiki supaya bisa berfungsi kembali, itu reparasi. Kalau pemeliharaan lebih kepada proses pembersihan, proses nggak sampai ke penggantian suku cadang sih, lebih kepada pembersihan. Makanya contohnya adalah pembersihan AC gitu ya. Atau juga servis komputer atau juga servis mesin. Kalau yang gambar awal tadi adalah servis kendaraan. Kendaraan kan masuk ke aktiva tetap ya. Seperti itu. Termasuk apabila ternyata dibutuhkan pembelian suku cadang. Ya, misalnya ada onderdil yang kurang atau onderdil yang perlu diganti, itu dimasukkan dalam biaya reparasi dan pemeliharaan. Nah, itu juga termasuk dalam biaya overhead pabrik. Berikutnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk. Contohnya adalah security atau satpam di sebuah pabrik gitu ya, atau juga mandor ya. Mandor di sebuah pabrik ini termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung karena mandor nggak pernah bersentuhan dengan produk. Ya, yang dia lakukan adalah mengawasi karyawan-karyawannya. Karyawan-karyawan di bawahnya maksud saya. Berikutnya yang menjadi contoh BTKL juga adalah administrasi gudang. Ya, administrasi gudang itu tidak bersentuhan dengan produk, tapi dia tetap diperlukan untuk proses pencatatannya. Nah, karena itu dia disebut sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang upahnya atau gajinya itu masuk dalam biaya overhead pabrik. Contoh penggolongan berikutnya, bukan contoh ya, penggolongan berikutnya dari biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbulnya sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Contohnya adalah depresiasi peralatan. Kita di akuntansi percaya bahwa setiap aktiva tetap yang kita gunakan pasti akan mengalami penyusutan dalam pemanfaatannya, kemanfaatannya juga. Jadi itu yang kita sebut dengan biaya depresiasi peralatan. Nah, biaya depresiasi peralatan ini adalah biaya yang termasuk salah satu yang paling selalu muncul dalam perhitungan biaya produksi. Kalau tadi mungkin biaya servis nggak ada, atau mungkin biaya pemeliharaan nggak ada, biaya BTKL nggak ada, tapi depresiasi peralatan ini yang hampir selalu ada dalam setiap perhitungan biaya produksi. Kenapa? Karena dalam setiap produksi kita pasti membutuhkan peralatan, sesederhana apapun. Walaupun itu UMKM gitu ya. Seorang tukang lotek dia membutuhkan ulekan gitu. Nah, ulekannya itu sendiri juga harus didepresiasi seperti itu. Jadi selalu muncul dalam penghitungan biaya produksi. Berikutnya adalah biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu ya. Ini contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, asuransi gitu ya. Ini saya ambil gambarnya dari Google, jadi saya bukan agen asuransi tertentu ya. Oke. Berikutnya adalah biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Ya, contohnya biaya listrik, biaya internet, biaya telepon, itu contohnya. Oke, berikutnya adalah
BOP menurut perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Ya, jadi kalau tadi secara penggolongan ada banyak sekali BOP, yang ini adalah sifat BOP berdasarkan perubahan volume produksi ya. Itu ada BOP tetap, yaitu BOP yang jumlahnya selalu tetap. Contohnya adalah biaya depresiasi ya. Jadi mesin itu akan mengalami depresiasi, entah digunakan atau tidak, entah digunakan untuk memproduksi nol atau memproduksi banyak, dia akan tetap ada depresiasi. Atau pajak juga ya, dan biaya asuransi. Nah, itu juga termasuk contoh dari BOP tetap. BOP variabel yaitu BOP yang jumlahnya berubah seiring bertambahnya volume produksi. Ini jelas contohnya adalah biaya bahan penolong. Oke. Abaikan gambar ya. Tapi tetap aja akan diperhatikan ya. Jangan-jangan ketika slide diputar pertama yang difikirkan atau yang langsung terlihat adalah gambarnya ya. Oke, biaya listrik juga termasuk BOP variabel. Nah, kalau BOP menurut hubungannya dengan departemen, ada BOP langsung dan tidak langsung. Kalau yang BOP langsung, contohnya adalah gaji mandor, biaya bahan penolong, itu termasuk BOP langsung, dan yang tidak langsung contohnya adalah depresiasi. Jadi kalau tidak langsung itu tidak terlihat tapi ada. Wah, serem sekali nih ya. Antara ada dan tiada. Bukan antara ada dan tiada. Dia ada, tapi tidak terlihat. Nah, apa itu? Nah, itu biaya depresiasi gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk materi tentang gambaran umum BOP. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.